warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Kami mengambil judul Sistem Pendidikan di Luar Negeri dan kami mengambil 3 negara, yaitu negara Finlandia, Jepang, dan Amerika Serikat. Yang mana untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Lailatul Nur Aini SPD MPD dan Bapak Dr. Andes Subiki MKes. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Cutasya Adya dengan NIM akhir 051. Saya Narin Nikma dengan NIM akhir 064. Dan saya Novinda Fitra Prasasti dengan NIM akhir 077. Adapun materi yang akan kami jelaskan, yang pertama yaitu sistem pendidikan, yang kedua kekurangan, yang ketiga kelebihan, yang keempat perbandingan sistem pendidikan di luar negeri dengan Indonesia, yang kelima saran yang cocok diterapkan di Indonesia, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Yang pertama itu sistem pendidikan di Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Guru di Finlandia ini harus memiliki gelar master dan mengajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang kooperatif. Negara Finlandia ini memiliki kurikulum yang tidak pernah berubah. Hal tersebut menyesuaikan dengan kultur yang ada di negaranya. Kementerian Pendidikan di Finlandia ini menyatakan bahwa pendidikan merupakan sektor pembangunan yang sangat berpengaruh dalam perekonomian negaranya. Sistem pendidikan di Finlandia ini tidak memberlakukan pemeringkatan institusi pendidikan dan merupakan sistem inklusif di mana semua siswa itu dianggap setara dalam haknya untuk mendapatkan pendidikan. Karenanya tidak ada pembagian kelas menurut kompetensi akademis maupun bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dari Saud et al. 2017. Selanjutnya yaitu ada kelebihan sistem pendidikan di Finlandia. Yang pertama yaitu kurikulum yang fleksibel dan berbasis minat. Sistem pendidikan di Finlandia ini memberikan siswa kebebasan untuk mengeksplorasi minatnya mereka. Kurikulum ini dirancang untuk fleksibel, memfasilitasi pendekatan individual, dan mendukung siswa dalam menemukan potensi terbaik mereka. Misalnya seperti pembelajaran berbasis proyek yang dapat membantu siswa dalam memahami aplikasi praktis dari teori yang dipelajari di kelas. Yang kedua yaitu minim tekanan akademik. Ujian nasional hanya dilakukan sekali, yaitu di akhir masa sekolah menengah atas. Selain itu, siswa tidak dibebani dengan pekerjaan rumah yang berat. Metode tersebut memungkinkan siswa dapat fokus pada pembelajaran dan mengembangkan diri tanpa stres berlebihan akibat tekanan ujian. Yang ketiga yaitu guru berkualitas tinggi dan profesional. Semua guru di Finlandia ini diwajibkan memiliki gelar master seperti yang dijelaskan di awal dalam bidang pendidikan. Proses seleksi guru tersebut sangat ketat, menjadikan profesi ini salah satu yang paling dihormati di negaranya. Guru juga diberikan otonomi besar dalam mengemban potensi atau metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa mereka. Yang keempat yaitu pendidikan gratis dan inklusif. Semua layanan pendidikan termasuk makan siang di sekolah, buku pelajaran atau bahkan transportasi di berbagai daerah telah disediakan dengan gratis. Hal tersebut memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi ekonomi. Yang kelima yaitu fokus pada kesejahteraan dan kebahagiaan siswa. Finlandia itu percaya bahwa kebahagiaan siswa adalah kunci keberhasilan dari pendidikan. Oleh karena itu, sistem ini menyeimbangkan pembelajaran dengan waktu istirahat yang cukup, olahraga, dan kegiatan seni yang penting untuk perkembangan fisik dan ekonomi atau emosional siswanya. Yang keenam yaitu pendidikan berbasis kolaborasi bukan kompetisi. Siswa itu tidak diklarifikasikan berdasarkan peringkat atau nilai. Sebaliknya, mereka diajarkan untuk bekerja sama dan saling membantu. Pendekatan ini menciptakan suasana belajar yang sangat support. Adapun kelemahan dari sistem pendidikan di Finlandia, yang pertama yaitu kurangnya kompetisi global, minimnya tekanan akademik dan fokus pada kesejahteraan dapat membuat siswa itu kurang terbiasa dalam menghadapi persaingan global yang menuntut kecepatan, daya saing, dan efisiensi yang tinggi, terutama di bidang yang sangat kompetitif seperti teknologi dan sains. Yang kedua yaitu minimnya penekanan pada STEM dan teknologi. Pendidikan di Finlandia ini lebih menekankan pembelajaran holistik dan humaniora dibandingkan fokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika.
Hal tersebut dapat mengurangi kesiapan siswa menghadapi revolusi industri 4.0 yang sangat bergantung pada inovasi teknologi. Yang ketiga yaitu biaya tinggi untuk pelatihan guru. Mewajibkan guru memiliki gelar master membutuhkan investasi besar dalam pelatihan dan pendidikan guru. Negara dengan anggaran pendidikan yang terbatas mungkin menghadapi kesulitan untuk mereplikasikan standar tersebut. Yang keempat yaitu kurikulum yang terlalu fleksibel. Kurikulum yang sangat fleksibel terkadang membuat siswa itu kehilangan arah, terutama mereka yang membutuhkan struktur belajar yang lebih jelas dan terarah. Beberapa siswa mungkin merasa kesulitan memanfaatkan fleksibilitas tersebut secara optimal tanpa bimbingan yang cukup. Yang kelima yaitu siswa berbakat kurang terakomodasi. Sistem yang mengutamakan pemerataan pendidikan dapat mengabaikan kebutuhan siswa dengan bakat yang luar biasa. Tanpa program akselerasi atau pengembangan khusus, siswa berbakat mungkin merasa kurang tertantang dan tidak mampu mengoptimalkan potensinya. Dan yang keenam yaitu keterbatasan pilihan pendidikan kejuruan. Sistem pendidikan di Finlandia meskipun inklusif, kurang memberikan perhatian pada pendidikan berbasis kejuruan. Bagi siswa yang ingin langsung bekerja setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ini bisa menjadi kendala bagi mereka yang tidak berminat melanjutkan ke universitas. Adapun perbandingan sistem pendidikan Finlandia dengan Indonesia. Yang pertama yaitu pendekatan belajar. Di Finlandia itu fleksibel, fokus pada minat siswa, sedangkan di Indonesia terstruktur, fokus pada kurikulum nasional. Yang kedua yaitu evaluasi. Di Finlandia ini ujiannya itu minim dan penilaiannya berorientasi proses. Jika di Indonesia itu ujiannya malah sering dan terlalu fokus pada hasil akademisnya. Yang ketiga yaitu kesejahteraan siswa. Di Finlandia ini fokusnya itu tinggi pada keseimbangan hidup, dan di Indonesia ini malah masih banyak tekanan akademik dan tugasnya itu sangat berat. Yang keempat yaitu kualitas guru. Di Finlandia ini guru sangat berkualitas tinggi, sedangkan di Indonesia kualitas guru bervariasi terutama di daerah-daerah. Dan yang kelima yaitu akses pendidikan. Di Finlandia ini sangat merata. Semua anak memiliki akses yang sama, sedangkan di Indonesia masih tidak merata dan masih ada ketimpangan wilayah. Adapun saran yang cocok untuk diterapkan di Indonesia, yang pertama yaitu mengurangi fokus pada ujian nasional. Indonesia ini perlu meninjau kembali peran ujian nasional dan lebih mengutamakan penilaian berbasis proses. Evaluasi dapat dilakukan melalui portofolio, proyek, dan pengamatan keterampilan siswa. Yang kedua yaitu kesejahteraan siswa sebagai fokus utama. Mengurangi beban tugas siswa dan memberikan waktu istirahat yang cukup dapat meningkatkan produktivitas serta kebahagiaan siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu pelatihan guru yang lebih intensif. Membuat program pelatihan guru yang lebih baik dan berkelanjutan serta meningkatkan penghargaan terhadap profesi guru agar menarik talenta terbaik di bidang ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sistem pendidikan di Jepang. Sistem pendidikan di Jepang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pendidikan formal di sekolah, pendidikan berbasis moral yang dimulai dari rumah, dan pendidikan seumur hidup atau long life learning yang berasal dari masyarakat. Wajib belajar diperlakukan untuk anak usia 6-15 tahun, dengan pemberitahuan kepada keluarga yang memiliki anak dalam rentang usia tersebut. Sekolah di Jepang terdiri dari sekolah negeri atau Koritsu Goko yang dikelola oleh pemerintah kota, prefektur atau pusat, serta sekolah swasta Shirtsu Goko yang dikelola oleh badan hukum. Sekolah negeri umumnya beroperasi dari Senin hingga Jumat, sedangkan sekolah swasta hingga Sabtu. Selanjutnya, kelebihan pendidikan di Jepang. Yang pertama, penekanan pada pendidikan karakter. Sistem pendidikan Jepang menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, seperti sopan santun, kerja tim, dan tanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan rasa hormat terhadap lingkungan dan pekerjaan. Yang kedua, dukungan pendidikan vokasional dan teknologi. Sekolah menengah kejuruan menawarkan program keterampilan praktis yang dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan industri modern. Berikutnya, kualitas guru yang tinggi. Seleksi guru di Jepang dilakukan secara ketat dan mereka menerima pelatihan intensif. Guru dihargai baik dari segi finansial maupun status sosial, sehingga mereka termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam pembelajaran. Selanjutnya, kelemahan pendidikan di Jepang. Yang pertama, tekanan akademik yang tinggi, menyebabkan siswa mengalami stres mental akibat persaingan yang intens.
terutama dalam ujian masuk ke sekolah dan universitas unggulan. Budaya Shikajiku atau neraka ujian ini membuat siswa lebih fokus pada hasil daripada proses pembelajaran yang mendalam. Yang kedua, ketidakseimbangan antara teori dan praktik. Pendidikan di Jepang cenderung berorientasi pada penguasaan materi teoritis tanpa diimbangi oleh penerapan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja modern. Berikutnya, kurangnya fokus pada individualisme. Sistem yang sangat terstruktur dan seragam membatasi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat unik mereka. Berikutnya, perbandingan sistem pendidikan Jepang dengan Indonesia. Dari segi aspek wajib belajar, di Indonesia usia 7-15 tahun pendidikan dasar, sedangkan di Jepang usia 6-15 tahun pendidikan dasar. Dari segi aspek jenis sekolah, di Indonesia sekolah negeri, swasta, madrasah, dan pesantren. Sedangkan di Jepang sekolah negeri, Koritsu Goko, swasta, Soritsu Goko. Dari segi aspek durasi sekolah, di Indonesia sekolah negeri Senin sampai Jumat, di sekolah swasta Senin sampai Sabtu. Sedangkan di Jepang sekolah negeri Senin sampai Jumat, sekolah swasta Senin sampai Sabtu. Selanjutnya, saran yang cocok untuk Indonesia. Yang pertama, penerapan pendidikan karakter. Perlu memperkuat pendidikan karakter melalui kurikulum, aktivitas sekolah, dan contoh nyata dari guru. Pendidikan karakter bisa lebih menonjol sebagai bagian inti dari pembelajaran. Yang kedua, peningkatan budaya kebersihan dan kedisiplinan. Budaya kebersihan dan kedisiplinan bisa dimasukkan sebagai bagian rutin dalam kegiatan sekolah untuk membentuk sikap bertanggung jawab. Yang ketiga, pengaturan durasi belajar yang seimbang. Perlu mengevaluasi durasi belajar dan kalender pendidikan agar siswa tidak merasa terlalu terbebani, tetapi tetap produktif. Baik, saya ingin menjelaskan tentang sistem pendidikan di Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat hampir mirip dengan di Indonesia, yaitu terdiri dari 3 lapis pemerintahan. Yang pertama ada federal atau central government, yang kedua ada pemerintahan provinsi atau negara bagian yang disebut dengan state government, dan yang ketiga ada pemerintahan kota atau kabupaten yang disebut dengan local government. Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Tujuan sistem pendidikan Amerika adalah secara umumnya itu dirumuskan ada beberapa poin, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan dalam keragaman, dan yang kedua untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang ketiga, untuk membantu pengembangan individu. Yang keempat, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan yang kelima, untuk mempercepat kemajuan nasional menurut Shakrani et al. Tahun 2022. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang kelebihan dari sistem pendidikan Amerika Serikat. Yang pertama ada fleksibilitas kurikulum, di mana di Amerika siswa memiliki kebebasan untuk memiliki mata pelajaran tertentu sesuai minat, bakat, dan rencana karir mereka, terutama di jenjang sekolah menengah atas. Yang kedua ada akses ke beasiswa dan dukungan karir. Banyak lembaga yang menawarkan beasiswa bagi siswa berbakat atau dari keluarga yang kurang mampu, baik untuk pendidikan dasar maupun tinggi. Dan yang ketiga ada fokus pada pendidikan inklusif, di mana sistem ini dirancang agar semua siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dengan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan individu mereka. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kelemahan dari sistem pendidikan Amerika Serikat. Yang pertama, kurikulum yang kurang fleksibel. Fleksibilitas yang tinggi terkadang menyebabkan kurangnya standar yang seragam di seluruh negara bagian.
Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Meskipun teknologi canggih mendukung pembelajaran, ketergantungan pada teknologi dapat menjadi masalah jika terjadi kerusakan perangkat atau gangguan jaringan internet. Yang ketiga, ada kurangnya fokus pada pengetahuan dasar. Sistem yang terlalu fleksibel kadang membuat siswa itu kurang mampu untuk menguasai keterampilan dasar seperti matematika dan sains karena fokus lebih besar pada kreativitas dan minat bakat. Selanjutnya saya ingin menjelaskan perbandingan tentang sistem pendidikan di Amerika dengan di Indonesia. Di sini ada beberapa aspek. Aspek yang pertama tentang struktur sistem. Struktur sistem di Amerika Serikat yaitu desentralisasi, kebijakan diatur oleh negara bagian. Sedangkan di Indonesia, sentralisasi, kebijakan diatur oleh pemerintah pusat. Aspek yang kedua yaitu fleksibilitas kurikulum. Di Amerika Serikat, siswa itu bebas memilih mata pelajaran tertentu. Sedangkan di Indonesia, kurikulum itu lebih ketat dan pilihannya itu terbatas. Aspek yang ketiga, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Amerika Serikat itu biayanya itu mahal, namun akses beasiswanya itu melimpah. Sedangkan di Indonesia, biayanya itu relatif terjangkau, tetapi fasilitasnya itu terbatas. Kemudian saran yang cocok untuk negara Indonesia yaitu yang pertama, desentralisasi kurikulum, memberikan otonomi pada daerah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, peningkatan akses teknologi, memperluas distribusi teknologi pembelajaran khususnya di daerah terpencil. Yang ketiga, beasiswa pendidikan tinggi, memperbanyak program beasiswa untuk meringankan beban biaya pendidikan tinggi. Kesimpulan dalam pemaparan materi kali ini yaitu ketiga negara tersebut, Finlandia, Amerika Serikat, dan Jepang, memiliki pendekatan unik terhadap pendidikan sesuai dengan budaya dan kebutuhan masyarakatnya. Finlandia ini unggul dalam kesetaraan dan inovasi, sedangkan Amerika memberikan fleksibilitas dan pilihan yang luas, dan Jepang fokus pada disiplin dan nilai budayanya. Kombinasi dari elemen-elemen terbaik dalam sistem ini dapat menjadi inspirasi untuk memperbaiki sistem pendidikan di negara Indonesia. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.